Pesantren Gim oleh Bapak Haji Dedi Mijuar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan, tidak usah ramai, kepada ibu-ibu khususnya. Nanti kalau misalkan memungkinkan ada kesempatan foto bersama, tapi kalau tidak mohon maaf. Terima kasih, silakan kepada Al-Mukarram Bapak Haji Dedi Mijuar, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram yang saya cintai dan saya hormati, Kiai Haji Abdul Basit, para alim ulama, Pak Wakil Bupati, Pak Tarramil, dan juga Wakil dari Kementerian Agama dan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kaget juga kemarin waktu dikasih tahu Pak Ustadz Basit, saya harus kasih sambutan di depan para ulama dalam keadaan ilmu saya yang sangat sedikit. Yang saya bisa lakukan, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Jadi mesti ngomong apa? Kecuali saya sedikit ingin cerita bagaimana terjadinya seperti ini. Saya mencoba empati, mencoba merasakan keresahan Kiai Haji Abdul Basit. Beliau mengatakan, saya bertahun-tahun mendidik anak santri, tapi begitu keluar jadi bingung seperti yang beliau katakan tadi. Bahkan terkadang jadi beban masyarakat. Kedua, bagaimana risalah Rasulullah Muhammad SAW bisa dilanjutkan? Karena dari kita semua diwajibkan untuk menyampaikan. Sementara ada orang atau santri yang berilmu agama tidak melakukan secara optimal. Halo? Ini keresahan yang paling dalam. Halo? Jadi bagaimana visinya Ustaz? Beliau bercerita tadi seperti yang diungkapkan dalam doakan Ustaz, insya Allah terwujud. Ya, kenapa? Allah Maha Berkehendak ya, dan Maha Kuasa, Maha ya, Kaya dan Maha segala-galanya. Iya, lagi acara. Kenapa? Diwujudkan keinginan Ustaz tadi. Jadi saya bukanlah apa-apa. Saya hanya alat Allah untuk mewujudkan cita-cita yang baik dari seorang hamba. Jadi saya hadir di sini juga sangat bersyukur. Karena beberapa kali janji untuk hadir di sini, tapi nggak kesampaian, baru hari ini terwujud. Jadi semoga saja saya bisa menjadi debu di terompah para alim ulama untuk bisa masuk surga. Yang nggak ada lain, karena sebentar lagi kita semuanya pergi dari dunia ini. Dan semoga dalam menjalankan sisa-sisa hidup ini kita dalam keadaan yang baik, istiqomah, sehingga bisa menemui Yang Maha Pencipta dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang. Jadi saya kemari bukan karena pengen kampanye jadi presiden. Kalau dulu pernah dengar saya pernah deklarasi menjadi calon presiden, saya hanya ingin mengkritisi sistem yang ada, ingin mengembalikan pada sistem yang bisa diterima oleh akal sehat, sehingga rakyatlah yang berdaulat di negeri ini. Gak punya partai mau jadi calon presiden, ya boleh, yang penting gak ikut pemilihan presiden. Jadi capres itu hak. Jadi lupakan masalah itu, dan kalau nanti saya jadi capres, mohon jangan dipilih. Karena dekat-dekat neraka.
Ya, jadi lupakan itu. Jadi ini betul-betul kegiatan sebuah perhatian bagaimana risalah Rasulullah Muhammad SAW bisa berlanjut. Sebuah kegiatan dakwah yang harus dan wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Cuma itu. Saya pikir ini sebuah percontohan yang bisa diduplikasi di mana saja. Nah, kita memulai dengan apa adanya yang kita mampu, apalagi tadi ini juga bukan punya siapa-siapa, tapi punya seluruh ulama yang ada di sini khususnya, dan juga santri-santri terbaik dari pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sukabumi. Ini bisa akan ditiru oleh kabupaten-kabupaten lain. Karena alam kita begitu subur, sumber daya manusia itu begitu luar biasa. Indonesia adalah negara yang paling diberikan nikmat luar biasa dari seluruh bangsa di dunia ini. Alamnya yang luar biasa, subur, kemudian kandungan tambangnya, dan tidak ada satupun negara yang lebih kaya daripada Indonesia. Mungkin masih keliru mengelola. Suatu saat nanti barangkali ada pemimpin yang tadi dengan ilmunya, dengan pengetahuannya bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Karena yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah pemimpin yang tidak takut pada selain Allah, tidak takut pada Amerika, tidak takut pada IMF dan lain-lain. Bahkan tidak ada nabi yang pernah sekolah, tapi dia bisa merubah peradaban karena ketakwaannya pada Allah. Yang dibutuhkan negeri ini adalah pemimpin yang takwa, dan kita harapkan lahir dari basis-basis pesantren ini. Karena nggak ada yang sekolah nabi, tapi dari sejarah setiap nabi yang melawan kezaliman selalu diberikan sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat membantunya. Jadi nanti kalau ada orang yang takwa, tinggal panggil Bill Clinton jadi penasehat, panggil Mahathir jadi penasehat, nggak apa-apa. Yang penting dia hanya takut pada Allah, bukan takut pada pihak apapun atau sesuatu. Nah, inilah barangkali yang bisa merubah negeri itu. Sebab kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan di negeri Nusantara ini, bahkan kita kufur nikmat, saya khawatir azab akan datang. Jadi harus ada upaya perubahan pada sistem di negeri ini. Jelas ayatnya, dan Allah sudah memberikan contoh-contoh negeri Sabah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran, dihapus oleh Allah. Kekhalifahan Islam di Turki itu warisan Rasulullah Muhammad SAW, begitu zalim dihapus oleh Allah. Katanya Demak ada didirikan oleh para wali, dihapus oleh Allah. Uni Soviet, Amerika juga takut pada Uni Soviet, dihapus oleh Allah karena kufur nikmat. Apakah kita sedang berjalan ke arah kufur nikmat? Sementara yang namanya asbab dari azab tadi sudah juga Allah siapkan di Nusantara ini. Kalau kita kufur, lempeng bumi mengitari Nusantara, gunung-gunung berapi dari barat sampai ke timur. Kalau kita tidak berupaya untuk merubahnya, kemungkinan Allah ganti dengan umat yang lain, atau Allah tenggelamkan bumi pertiwi. Kemarin baru demo Allah, ada tsunami di Aceh, katanya serang di Mekah, dihajar sama Allah tuh nggak ada urusan. Kemudian katanya Jawa Timur banyak kiai-kiai khas sakti, baru lumpur lapindo nggak bisa di stop itu. Kemarin demo lagi Allah, Tangkuban Perahu, tempat berwisata orang sudah mati, dihidupkan kembali Allah. Apa yang tidak bisa Allah lakukan? Itu semua peringatan-peringatan kalau kita umat Islam
terbesar di dunia ini, yang diberikan nikmat yang paling besar di dunia ini, tidak berupaya berubahnya dan membiarkan kekufuran terjadi. Sampai sekarang kita masih tentram, barangkali ada ulama-ulama yang tidak dikenal yang barangkali berdoa buat bangsa ini, sehingga Allah masih melindungi bangsa ini. Berapa banyak anggota DPR yang kita percaya jadi koruptor? Berapa banyak juga kepala-kepala daerah yang jadi koruptor? Berapa banyak penegak hukum juga jadi koruptor? Kita tidak ingin revolusi yang memiliki korban, tapi bagaimana menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang bisa merubah dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Saya kira nggak sulit kalau mau, nggak ada yang sulit buat Allah, nggak ada yang sulit sama sekali. Persoalannya kita mau atau tidak. Nggak usah dikatakan siapa, apa gelarnya, apa pendidikannya. Saya kira syarat cuma satu, pemimpin yang takwa. Cuma itu syaratnya. Kita ambil contoh Cina, bukan orang Islam itu, tapi dia menjalankan salah satu apa yang dilakukan Rasulullah, penegakan hukum. Satu saja diambil dari apa yang sekian banyak yang Rasulullah lakukan dalam pemerintahan, penegakan hukum. Korupsi mati, selesai. Sekarang menjadi negeri yang sangat kaya, di mana kekayaannya lebih rendah dari kita sendiri, tapi cadangan devisanya 2,31 triliun dolar. Hanya satu yang diambil dari pola kepemimpinan Rasulullah. Kan nggak mungkin tiba-tiba Allah memberikan kekayaan